Selamat pagi Bu Wayan, kabar saya baik-baik saja Bu Wayan. Bu Wayan bagaimana kabarnya? Kabar saya juga baik, walaupun sebelum kita melakukan uji, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Ini sebelumnya yang pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu Wayan. Ibu, pada hari ini saya akan mengamati Ibu sebagai coach dalam melakukan coaching sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah kita siapkan ya. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa juga kita nanti sesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coach kali ini, Bu? Baik Bu Wayan, di sini ada potensi yang ingin saya kembangkan Bu Wayan, yaitu yang pertama present, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot Bu Wayan. Baik, pertanyaan kedua Bu, kompetensi mana yang ingin atau Ibu akan kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi Bu? Adapun di sini kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan Bu Wayan, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, kemudian terakhir ya Bu, ini faktor yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching ini? Di sini Bu Wayan, saya ingin coach saya menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian supaya bisa coach saya itu menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan tersebut. Demikian dulu Bu ya observasinya. Kali ini silakan Ibu melakukan coaching terhadap coach Ibu ya. Baik Bu Wayan, terima kasih Bu Wayan atas kesempatannya. Sama-sama, silakan Bu. Silakan Bu Andi. Halo Bu Andi, bagaimana kabarnya hari ini? Halo Bu Bung, saya baik Bu Bung. Bu Bung bagaimana kabarnya hari ini? Kebetulan kabar saya juga baik Bu Ani. Nah, dengar-dengar nih Bu Ani, ada yang ingin disampaikan dengan Tia? Iya Bu Bung, ada yang ingin saya sampaikan kepada Bu Bung. Baik Bu Ani, tapi sepertinya kita mengobrol hari ini waktunya hanya 15 sampai 20 menit saja ya Bu Ani ya. Nah, Bu Ani, apa nih yang mau disampaikan kepada saya hari ini? Jadi ada yang ingin saya diskusikan dengan Bu Bung. Apa boleh kita berbincang sebentar Bu Bung? Tentu saja boleh Bu Ani, kebetulan saya juga memiliki waktu senang Bu Ani. Nah, ngomong-ngomong, apa nih yang Ibu Ani harapkan dari percakapan kita hari ini? Jadi yang saya harapkan dari percakapan kita hari ini pastinya saya menemukan solusi atau langkah-langkah yang harus saya lakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi Bu Bung. Memangnya Bu Ani memiliki permasalahan apa Bu Ani? Jadi seperti ini Bu Bung, dalam proses pembelajaran saya menemukan salah satu murid saya itu memiliki motivasi belajar yang rendah, dan murid tersebut juga sering mengganggu temannya pada saat proses pembelajaran Bu Bung. Oh, seperti itu kondisinya ya Bu Ani. Bu Ani tadi menyampaikan bahwa siswanya Bu Ani memiliki motivasi yang rendah saat belajar. Kemudian ada juga siswa yang suka mengganggu temannya saat belajar nih Bu Ani. Nah, kemudian dari apa yang Bu Ani sampaikan, apakah Bu Ani sudah pernah menelusuri terkait permasalahan tersebut sebelumnya? Sudah Bu Bung. Baik, tadi Bu Ani sudah menyampaikan sudah menelusuri ya permasalahannya. Nah, lalu dari pengamatan Bu Ani sendiri, mengapa kira-kira anak tersebut menunjukkan sikap seperti itu Bu Ani? Jadi dari pengamatan saya, mengapa anak tersebut memiliki motivasi belajar yang rendah karena anak tersebut terlalu sering
dimanjakan oleh orang tuanya Bu Gong, sehingga terlihat juga anak tersebut merasa enggan untuk melakukan hal-hal yang bahkan sangat sederhana Bu Gong. Berarti di sini Bu Ani menganggap kemungkinan besar karena anak tersebut terlalu dimanja nih oleh orang tuanya. Nah, kira-kira nih seperti apa kondisi ideal yang Ibu Ani harapkan dari murid Bu Ani tersebut? Jadi kondisi ideal yang saya harapkan pada murid tersebut, pastinya saya menginginkan murid tersebut aktif dalam proses pembelajaran, kemudian berkomunikasi yang baik, dan juga bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan Bu. Nah, berarti Bu Ani di sini mengharapkan siswanya atau muridnya Bu Ani ini aktif dalam belajar, nih. Nah, jadi di sini apakah kira-kira ada yang bisa Bu Ani lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar anak tersebut, Bu Ani? Jadi yang saya lakukan itu untuk meningkatkan motivasi belajar anak, pastinya saya merancang pembelajaran yang aktif dan menyenangkan, kemudian melibatkan berbagai media pembelajaran seperti video pembelajaran dan menerapkan beberapa ice breaking. Berarti di sini Bu Ani ingin menerapkan ice breaking untuk meningkatkan motivasi belajar anak, ya. Nah, kemudian juga Bu Ani akan menerapkan kalau seperti metode, apakah pernah Bu Ani melakukan metode pembelajaran yang lainnya, misalnya apakah pernah berhasil metode yang Ibu lakukan di kelas tersebut? Pernah Bu. Pernah berarti, ya. Nah, dari skala 1 sampai 10 nih Bu Ani, menurut Bu Ani berapa keberhasilan metode dari yang Ibu Ani terapkan tersebut? Dari skala 1 sampai 10, metode yang berhasil itu berada di angka 8 gitu. Jadi di sini Bu Ani, menurut Bu Ani sendiri keberhasilan itu ada di angka 8, ya. Nah, kenapa nih Bu Ani bisa memposisikan diri Bu Ani bahwa mendapatkan nilai angka 8 tersebut? Jadi kenapa saya memposisikan diri di angka 8? Pastinya saya merasa masih belum maksimal dulu dalam memenuhi kebutuhan belajar siswa tersebut dulu. Nah, kalau saya boleh tahu juga Bu Ani, apakah kekuatan dalam mencapai tujuan tersebut menurut Bu Ani? Oke. Kekuatan yang saya miliki pastinya saya memiliki pengetahuan yang cukup dan rasa percaya diri sehingga saya bisa mencapai tujuan yang saya harapkan dulu. Baik, nah kemudian apakah kira-kira Bu Ani ada hambatan yang dapat menghalangi Bu Ani untuk mencapai tujuan tersebut, Bu Ani? Terkait dengan hambatan pastinya ada Bu. Jadi hambatan yang saya alami yaitu saya kesulitan dalam mengontrol murid-murid saya karena kebetulan murid-murid saya itu jumlahnya sangat banyak Bu. Ada 40 siswa Bu. Baik, berarti di sini Bu Ani memperkirakan bahwa Bu Ani sendiri kurang mampu dalam mengontrol siswa-siswa Bu Ani, ya, karena jumlah siswa Bu Ani itu sangat gemuk, ya. Bahkan Bu Ani menyampaikan ada 40 siswa. Nah, dari situasi tersebut, hambatan tersebut, kira-kira apa nih yang dapat Bu Ani lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Jadi hal yang saya lakukan untuk mengatasi masalah tersebut, saya menerapkan metode tutor sebaya Bu. Jadi saya memanfaatkan murid-murid yang memiliki kemampuan yang lebih untuk mengajarkan rekannya yang mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran. Baik, jadi di sini Bu Ani untuk menanggulangi hambatan tersebut, Bu Ani akan lakukan tutor sebaya, nih. Nah, selanjutnya apa saja rencana yang Bu Ani lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Jadi rencana yang akan saya lakukan, saya akan merancang pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian memanfaatkan berbagai media pembelajaran, memvariasikan ice breaking, dan juga berkomunikasi langsung dengan orang tua. Baik Bu Ani, bagus sekali rencana yang Ibu Ani akan rencanakan ke depannya. Di sana yang dapat saya dengar bahwa Bu Ani akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi menggunakan berbagai media pembelajaran menarik. Kemudian di sana juga Bu Ani akan menerapkan ice breaking dalam kegiatan pembelajaran, ya. Nah, kemudian kira-kira nih Bu Ani, siapa saja yang bisa membantu Bu Ani ini dalam menyusun maupun melaksanakan rencana yang Bu Ani sudah susun ini? Yang bisa membantu dalam menyusun rencana tersebut, pastinya saya berkolaborasi dengan rekan sejawat dan juga kepala sekolah Bu. Baik, jadi di sini Bu Ani akan bekerja sama, ya, dengan rekan sejawat
kira-kira nih Bu Ani, berapa lama sih Bu Ani memerlukan waktu untuk melakukan rencana tersebut? Mengenai waktunya untuk menerapkan rencana tersebut tidak begitu lama Bu, waktunya bisa lebih singkat. Ya, baik Bu Ani. Kemudian kira-kira nih kapan Ibu bisa melaksanakan rencana ini Bu Ani? Mengenai penerapan rencana itu secepatnya Bu, bila perlu minggu depan sudah saya harus terapkan Bu. Baik Bu Ani, berarti rencana ini akan segera dilakukan ya Bu Ani ya. Nah, kemudian komitmen seperti apa nih yang Bu Ani lakukan agar rencana ini bisa berjalan dengan lancar Bu Ani? Oke. Mengenai komitmen yang harus saya terapkan, pastinya saya harus konsisten Bu dalam melaksanakan atau menerapkan rencana-rencana yang sudah saya buat. Kemudian saya juga ingin menumbuhkan rasa percaya diri saya. Baik Bu Ani, saya sangat merasa senang sekali ya Bu Ani ya. Semoga rencana yang Bu Ani rencanakan tadi bisa berjalan dengan lancar ya Bu Ani. Nah, kira-kira nih bagaimana perasaan Bu Ani saat ini setelah kita berbincang sejenak tadi Bu Ani? Mengenai perasaan saya, pastinya saya merasa sangat lega Bu, karena saya sudah menemukan upaya-upaya apa yang harus saya lakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang akan saya hadapi Bu. Syukurlah kalau begitu ya Bu Ani ya. Bu Ani merasa lega ya. Bu Ani merasa menemukan solusi ya dari permasalahan yang Bu Ani alami ya. Nah, kemudian kira-kira Bu Ani apa Bu Ani ada hal lain yang ingin disampaikan kepada saya hari ini? Saya rasa sudah cukup Bu. Terima kasih banyak Bu sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dengan saya sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya Bu. Baik, sama-sama ya Bu Ani ya. Saya juga sangat merasa senang sekali mendengarkan cerita dari Bu Ani sendiri. Nah, semoga kedepannya kita bisa terus saling berbagi ya Bu Ani ya. Baik Bu. Sampai jumpa ya Bu Ani ya di lain kesempatan. Iya Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Oke. Lalu tadi kan sudah melakukan coaching dengan Bu Ani. Nah, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan yang berpotensi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang ingin di coaching ini Bu? Baik Bu Ayan, nah tadi saya sudah melakukan coaching dengan alur cerita. Di sana saya menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, sehingga alur tersebut itu bisa menggali coach saya untuk menceritakan permasalahan yang dialami. Kemudian coach saya juga bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Baik Bu, menurut saya sebagai observer yang tadi mengamati proses coaching dilakukan dengan Bu Ani, proses coaching sudah berjalan dengan baik. Ini juga prosesnya, alurnya sudah sesuai dengan alur perintah. Dan juga Bu Ani sudah berusaha memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Ani, sehingga Bu Ani bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching sudah dilakukan sesuai prinsipnya. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan Bu Ani? Baik Bu Ani, nah ada pun di sini kompetensi yang ingin saya kembangkan Bu Wayan. Saya itu ingin lebih memahami lagi terkait proses coaching tersebut supaya nantinya saya bisa melakukan coaching ini lebih baik lagi dari sebelumnya Bu Wayan. Nah, itu ya Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik ya Bu ya. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Baik Bu Wayan, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Wayan atas observasi yang dilakukan terhadap saya. Semoga kedepannya kita bisa bertemu lagi dalam kegiatan yang sama nih Bu Wayan. Terima kasih Bu Wayan, sampai jumpa. Sampai jumpa Bu Abu. Terima kasih. Selamat siang Bu Ayan, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Bu Ani, kabar saya baik hari ini. Bu Ani, bagaimana kabarnya hari ini? Kabar saya hari ini baik juga Bu Ayan. Oke Bu Ayan, dalam kegiatan coaching kita hari ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Ayan.
Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita ya Bu Wayan ya. Baik Bu. Oke. Baik Bu Wayan, jadi dalam kegiatan coaching hari ini saya akan mengamati Bu Wayan sebagai coach, yang mana Bu Wayan juga harus memperhatikan beberapa rubrik penilaian. Yang pertama yaitu apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana Ibu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Kemudian bagaimana coaching merespon pertanyaan-pertanyaan dari Ibu sebagai coach. Selain itu juga perlu Ibu Wayan perhatikan terkait dengan prinsip coaching, mulai dari kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Nah, Bu Wayan, untuk pertanyaan yang pertama nih Bu Wayan ya, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada kegiatan coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama present, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Oke. Pertanyaan yang kedua, kompetensi spesifik seperti apa yang ingin Ibu kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Kompetensi spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke. Baik, pertanyaan yang ketiga Bu Wayan ya, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam kegiatan coaching kali ini? Saya ingin coaching saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke. Baik, demikian dulu Bu ya terkait dengan pra-observasinya. Sekarang Bu Wayan akan melakukan coaching dengan Bu Gong. Silakan Bu Wayan. Ya, baik, terima kasih Bu Ane. Selamat siang Bu Agung, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Bu Wayan, kabar saya baik Bu Wayan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Bu Agung yang telah bersedia meluangkan waktu untuk melakukan coaching pada siang hari ini. Jadi apa yang ingin Bu Agung sampaikan pada obrolan hari ini Bu Agung? Baik Bu Wayan, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Wayan yang sudah bersedia untuk mendengarkan permasalahan yang saya hadapi hari ini. Nah, begini Bu Wayan, saya ada sedikit permasalahan dalam proses pembelajaran di kelas saya dalam materi Pancasila Bu Wayan. Nah, saya di sini merasa bingung Bu Wayan dengan murid saya di kelas karena pada saat saya mengajar materi Pancasila mereka itu lebih banyak diam ketika saya mengajar materi Pancasila. Jadi tidak seperti pada saat saya mengajar siswa saya materi yang lain Bu Wayan, yang mereka terlihat aktif, antusias dalam belajar. Seperti itu Bu Wayan. Baik, jadi permasalahan Bu Agung yang Bu Agung alami itu adalah lebih kepada proses pembelajaran saat mengajar materi Pancasila. Seperti itu ya Bu Agung? Iya Bu Wayan, kurang lebih permasalahan seperti itu yang saya hadapi Bu Wayan. Baik. Sebelum kita melanjutkan obrolan ini, saya mau bertanya, kira-kira apa sih yang Ibu Agung inginkan dari obrolan atau percakapan kali ini Bu Agung? Baik, begini Bu Wayan, saya ingin di sini mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi tersebut karena saya di sini merasa sudah buntu Bu Wayan. Apa ya yang harus saya lakukan? Baik, kalau boleh tahu kira-kira situasi apa yang sedang Bu Agung rasakan saat ini, atau mungkin Bu Agung bisa menjelaskan bagaimana perasaan Bu Agung waktu mengajar materi Pancasila di kelas. Jujur saja ya Bu Rani ya, Bu Wayan ya, pada saat saya mengajar materi Pancasila di kelas, saya itu merasa bingung Bu Wayan mengajarnya seperti apa supaya siswa saya itu bisa aktif dan semangat dalam belajar Bu Wayan. Baik, Bu Agung. Sudah pernah menanyakan secara langsung kepada murid tentang kemauan mereka saat pembelajaran Pancasila Bu Agung? Begini Bu Wayan, beberapa hari kemarin saya sudah sempat bertanya kepada murid saya dan pada saat itu mereka menyampaikan kepada saya bahwa mereka itu lebih suka belajar melalui pengamatan dan diskusi kelompok Bu Wayan. Nah, kemudian saya pun memperbaiki cara mengajar saya dan mengajak murid saya melakukan diskusi kelompok dalam materi pelajaran Pancasila. Namun di sini saya masih merasa murid-murid saya itu Bu Wayan kurang ada respon
dalam belajar, Bu Wayan. Baik, tadi Bu Agung menyampaikan bahwa sudah berusaha memperbaiki cara mengajar Ibu Agung ya, namun masih kurang ada respon dan masih kurang aktif dalam proses pembelajaran. Nah, lalu kalau boleh tahu, kira-kira dalam pembelajaran Pancasila ini, Bu Agung menginginkan murid-muridnya seperti apa, Bu Agung? Baik Bu Wayan, tentu saja saya sebagai seorang guru dalam pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran materi Pancasila, saya itu lebih suka murid-murid saya itu aktif dalam belajar, antusias dia dalam belajar, dan suasana kelas itu ramai dengan adanya interaksi, Bu Wayan. Baik, jadi Bu Agung lebih suka muridnya aktif, antusias, dan suasana kelas yang ramai dengan interaksi yang murid Bu Agung. Seperti itu Bu Agung ya? Iya Bu Wayan, jadi kelas tersebut terkesan hidup Bu Wayan apabila murid-murid itu ada interaksi dengan murid yang satu dengan murid yang lainnya. Seperti itu. Lalu apa yang mungkin Bu Agung lakukan untuk mencapai hal tersebut dalam waktu dekat ini, Bu Agung? Menurut saya ya Bu Wayan, mungkin yang dapat saya lakukan, saya mungkin akan menggunakan model pembelajaran yang menarik seperti model pembelajaran problem based learning yang berbasis masalah, karena yang sesuai dengan materi Pancasila yang saya ajarkan. Mungkin dengan menggunakan model PBL tersebut bisa nantinya meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar. Nah, baik. Jadi yang Ibu Agung akan lakukan adalah mengubah cara belajar Ibu dengan menggunakan model pembelajaran PBL yang sesuai dengan materi Pancasila, ya Bu ya. Nah, kira-kira ada opsi lain yang Ibu Agung lakukan? Baik, mungkin selain saya menggunakan model pembelajaran PBL, mungkin saya di sini akan menampilkan kepada siswa saya saat kegiatan pembelajaran Pancasila itu dengan menampilkan video pembelajaran yang menarik, Bu ya. Sehingga saya harapkan nanti dengan saya menampilkan video pembelajaran yang menarik bisa meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar. Baik, dengan Ibu menggunakan model PBL dan juga akan menggunakan dan menampilkan video pembelajaran yang menarik ya, kira-kira ada hambatan dari kegiatan tersebut, Bu Agung? Saya rasa sih seharusnya tidak ada hambatan ya Bu Wayan ya apabila saya menggunakan model pembelajaran PBL, karena sebelumnya juga saya pernah membaca terkait langkah-langkah atau sintak-sintak dari model pembelajaran problem based learning ini. Kemudian selain itu terkait penggunaan video pembelajaran menarik juga saya rasa tidak ada kendala ya, karena saya di sini di sekolah sudah lengkap dengan adanya di setiap kelas itu adanya proyektor Bu Wayan, dan saya juga ada laptop, kemudian di sekolah saya juga ada WiFi. Jadi dengan adanya fasilitas lengkap seperti itu, saya rasa tidak akan mengalami kendala terkait itu. Baik Bu Agung, sangat luar biasa sekali ya. Yang Bu Agung sampaikan itu benar-benar sudah merencanakan dan melakukan pembelajaran supaya membuat murid-murid bisa lebih aktif di kelas. Iya Bu Wayan. Ya. Kira-kira kapan nih rencana Bu Agung akan lakukan? Saya rasa secepatnya Bu Wayan, mungkin minggu depan saya akan terapkan rencana tersebut. Ya, baik Bu Agung. Tidak terasa ya kita sudah berada di akhir obrolan. Nah, apa nih yang bisa Bu Agung dapatkan dari obrolan kita hari ini, Bu Agung? Baik, jadi begini Bu Wayan, dari obrolan kita hari ini saya merasa sangat lega karena saya merasa sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi sebelumnya Bu Wayan. Baik, semoga apa yang kita bicarakan ini dapat menumbuhkan motivasi belajar untuk Bu Agung, dan saya tunggu cerita Ibu selanjutnya ya, bagaimana hasil setelah Ibu terapkan rencana pembelajaran. Dan semoga rencana kali ini berhasil ya Bu ya. Terima kasih Bu Agung. Mudah-mudahan ya Bu Wayan ya, dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Wayan yang sudah mau meluangkan waktu untuk mengobrol bersama saya hari ini. Ya, terima kasih Bu Agung. Terima kasih Bu Wayan. Selamat siang Bu Wayan. Selamat siang Bu Agung. Baik, selamat siang Bu Wayan. Selamat siang Bu Agung. Oke,
tadi Ibu sudah melakukan coaching ya antara Bu Wayan dengan Bu Gong ya. Nah, sebelum kegiatan penutupan kita hari ini, Bu, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan nih kepada Bu Wayan ya. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang ingin dicapai pada kegiatan coaching hari ini? Saya sudah melakukan coaching dengan alur kita menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya seperti itu. Oke, baik Bu Wayan. Jadi menurut saya sebagai observer, apa yang sudah Ibu lakukan sebagai coach itu sudah sangat luar biasa ya, sudah berjalan dengan baik, sudah sesuai dengan alur cerita. Selain itu juga Bu Wayan sudah berusaha untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, sehingga Bu Gong bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang dijumpainya. Oke, pertanyaan berikutnya nih Bu Wayan ya. Sebelum kita tutup, apa kompetensi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan kegiatan coaching yang sudah dilakukan tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu memahami tadi proses coaching, sehingga saya nanti mendapatkan dan bisa melakukan coaching itu lebih baik lagi, Bu. Oke, luar biasa Bu Wayan ya kegiatan coaching kita hari ini. Baik Bu Wayan, semoga kedepannya kegiatan coaching bisa lebih baik, semoga lebih sukses juga, dan kemudian observasi kita hari ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Selamat siang Bu Wayan. Selamat siang, terima kasih Bu Ane. Sama-sama Bu Wayan. Selamat pagi Bu Ani, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Bu Gong, kabar saya baik hari ini. Bagaimana kabarnya Bu Gong hari ini? Kabar saya baik juga Bu Ani. Nah Bu Ani, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih kepada Bu Ani. Yang pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Ya baik Bu Gong. Nah Bu Ani, pada hari ini saya akan mengamati Ibu sebagai coach dalam melakukan coaching sesuai dengan rubrik penilaian, yaitu apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum. Kemudian bagaimana Bu Ani memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah jangan lupa Bu Ani juga nanti disesuaikan dengan prinsip coaching ya, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, adapun di sini pertanyaan yang pertama yang saya tanyakan kepada Bu Ani adalah terkait kompetensi apa Bu Ani yang akan Ibu kembangkan pada coaching kita kali ini Bu? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan Bu Gong pada kegiatan coaching hari ini, yang pertama yaitu present, kemudian yang kedua yaitu mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu Gong. Baik Bu Ani, nah adapun di sini pertanyaan yang kedua ya Bu Ani ya, kompetensi mana yang ingin Bu Ani kembangkan secara spesifik Bu Ani, yang ingin diobservasi hari ini? Oke, mengenai kompetensi yang lebih spesifik itu lebih kepada mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu Gong. Baik, kemudian ini pertanyaan kita yang terakhir ya Bu Ani ya. Nah, terkait indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu Ani sendiri dalam proses coaching kita hari ini. Jadi indikator yang saya harapkan pastinya saya ingin mengarahkan coaching untuk menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang tengah dihadapi Bu Gong. Baik, nah demikian dulu ya Bu Ani untuk kegiatan pra-observasi kita kali ini. Nah, silakan Bu Ani melakukan coachingnya terhadap coaching Bu Ani. Terima kasih Bu Gong atas kesempatannya. Sama-sama Bu Ani, dipersilakan. Oke. Silakan Bu Wayan. Oke Bu Wayan, bagaimana kabarnya hari ini? Kabar saya baik, Bu Ane. Bu Ane bagaimana kabarnya hari ini? Kabar saya juga baik Bu Wayan. Oke Bu Wayan, dengar-dengar ada yang ingin disampaikan atau diceritakan Bu Wayan? Iya Bu, saya ingin sharing. Boleh kita berbincang-bincang Bu sebentar kalau Ibu tidak sibuk? Oke, boleh Bu Wayan ya. Tapi waktu kita tidak begitu
lama Bu Wayan, apa yang ingin Bu Wayan sampaikan? Begini Bu, akhir-akhir ini saya merasa murid saya itu kurang bersemangat di kelas Bu Ani. Jadi tidak fokus, bahkan ada yang mengantuk pada saat jam pembelajaran seperti itu Bu Ani. Oke, jadi Bu Wayan melihat kondisi anak-anak atau murid-murid Bu Wayan itu tidak fokus dalam pembelajaran ya Bu Wayan ya. Iya Bu Ani, seperti itu yang saya rasakan. Oke, jadi akhir percakapan kita ini yaitu mendapatkan solusi dan bagaimana cara supaya murid lebih termotivasi dan semangat dalam mengikuti pembelajaran Bu Wayan ya. Iya betul seperti itu. Oke, nah menurut Bu Wayan bagaimana sih ciri-ciri dari siswa yang tidak semangat Bu Wayan? Ciri-ciri yang tidak bersemangat itu berarti di kelas itu muridnya tidak aktif Bu. Tidak aktif, tidak senang dalam belajar, tidak mengantuk dalam proses pembelajaran seperti itu Bu. Oke, jadi itu ciri-ciri murid yang tidak semangat atau tidak termotivasi dalam pembelajaran. Oke, nah dari pengamatan Bu Wayan ini, apa yang menyebabkan murid tersebut tidak fokus atau tidak semangat dalam belajar Bu? Mungkin saya kurang menghadirkan media pembelajaran ya Bu ya. Oke, jadi media pembelajarannya kurang mungkin ya. Iya. Oke, jadi menurut Bu Wayan media yang menarik bagi siswa tersebut seperti apa Bu Wayan? Media yang menarik itu berupa video pembelajaran Bu, terus gambar-gambar, animasi, karena di Canva itu kan saya bisa membuat video di Canva Bu. Jadi saya memberikan PPT Bu, berupa PPT, jadi diisikan animasi, kan lebih menarik jadinya kalau anak belajar. Kemudian di dalam berkelompok itu saya akan selipkan gambar-gambar seperti itu. Oke, jadi memanfaatkan aplikasi Canva untuk membuat media pembelajaran yang menarik seperti itu ya Bu Wayan ya, yang saya tangkap. Oke, baik Bu Wayan, jadi apa nih kira-kira kondisi ideal yang Ibu harapkan ada pada murid Bu Wayan? Ya, kondisi idealnya itu saya menginginkan murid-murid saya bersemangat dalam mengikuti pembelajaran, memiliki keterampilan dan komunikasi yang baik, serta bertanggung jawab dengan tugas-tugas yang diberikan seperti itu. Oke, jadi muridnya ingin aktif dan antusias ya dalam kegiatan proses pembelajaran ya Bu Wayan ya. Nah, apakah ada yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa di kelas Bu Wayan? Mungkin saya akan merancang kegiatan pembelajaran serta lebih menyenangkan dan bermanfaat juga berbagai media pembelajaran yang mendukung serta memberikan ice breaking di sela-sela jam pembelajaran seperti itu Bu. Oke, luar biasa Bu Wayan ya. Nah Bu Wayan, apakah ada metode yang pernah berhasil diterapkan di kelas Bu Wayan? Ada Bu. Oke, nah dari skala 1 sampai 10 nih Bu Wayan, kira-kira berada di rentangan yang mana keberhasilan dari metode yang sudah Ibu terapkan? Metode rentangan dari 1 sampai 10 sudah mendekati di angka 8 Bu. Wah, luar biasa sekali ya pencapaian Bu Wayan ya. Saya sangat mengapresiasi apa yang sudah Bu Wayan terapkan. Nah, kalau boleh tahu nih Bu Wayan, apa yang menjadi kekuatan Bu Wayan untuk mencapai tujuan tersebut? Kekuatan yang saya miliki dalam pengetahuan yang cukup, pengalaman dan motivasi diri saya Bu. Jadi untuk mencapai tujuan tersebut. Oke, pengetahuan itu menjadi dasar atau kunci Bu Wayan ya. Oke Bu Wayan, kira-kira nih Bu Wayan, apakah ada hambatan yang Ibu jumpai ketika ingin mencapai tujuan tersebut? Ada Bu, mengalami kesulitan dalam teknisi Bu, karena di kelas saya itu kan di kelas atas Bu, jadi WiFi-nya itu tidak menjangkau ke kelas atas Bu untuk memutar video dan mendownload di YouTube seperti itu Bu. Jadi lebih ke sound system jadinya Bu, sound system, proyektor jadinya Bu. Yang lebih menekankan itu adalah di WiFi seperti itu Bu. Oke, jadi hambatannya itu adalah tentang WiFi ya Bu ya, penggunaannya tidak terjangkau ya di kelas Ibu. Nah, dengan situasi seperti itu Bu Wayan, apa solusi yang Ibu Wayan terapkan untuk mengatasi masalah tersebut? Mungkin saya akan memberikan permainan tradisional Bu, untuk menyelipkan pembelajaran di sana. Jadi di samping itu juga saya akan mengajak anak tersebut belajar di luar kelas Bu, pembelajaran kontekstual yang dekat dengan kelas seperti itu. Oke, jadi memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar murid ya Bu Wayan ya. Oke, nah baik Bu Wayan, apa rencana selanjutnya nih Bu Wayan dan bagaimana langkah-langkah? Rencana pembelajaran selanjutnya
selanjutnya dan langkah-langkahnya itu adalah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Jadi media yang menarik juga seperti video dan gambar-gambar seperti itu, Bu. Oke, ada banyak ya rencana-rencana yang akan Ibu terapkan ya. Nah, dari rencana-rencana tersebut, apakah ada prioritasnya Bu yang ingin Bu terapkan dari rencana tersebut? Prioritasnya itu membuat video pembelajaran dan menyelipkan SBK juga, Bu. Oke, jadi video pembelajaran dan ice breaking. SBK. Nah, apakah strategi yang Ibu buat untuk rencana tersebut? Strategi yang saya lakukan itu adalah berkolaborasi dengan atasan dan rekan sejawat untuk mendesain video pembelajaran dan SBK yang menarik seperti itu. Oke, luar biasa sekali Bu Wayan ya. Nah, baik Bu Wayan, kira-kira berapa lama yang Ibu Wayan butuhkan untuk mengaplikasikan rencana tersebut Bu Wayan? Menurut saya, Bu, 2 sampai 3 kali pertemuan di awal sudah rasa cukup seperti itu, Bu. Untuk melihat dampak dari kegiatan tersebut. Oke. Nah, kapan nih Bu Wayan akan menerapkan rencana tersebut? Mungkin saya akan mempersiapkan terlebih dahulu, Bu. Jadi minggu ini sudah akan saya terapkan. Oke, bagus itu Bu ya, segera harus dilaksanakan Bu Wayan ya. Nah, Bu Wayan, dari rencana-rencana yang sudah Ibu buat tadi, kira-kira apa yang menjadi komitmen Bu Wayan untuk mencapai tujuan yang Ibu harapkan? Komitmen yang saya lakukan itu saya harus konsisten, Bu. Saya jadi harus konsisten dan menumbuhkan rasa percaya diri terdapat untuk menyelesaikan permasalahan melalui rencana yang sudah saya rancang seperti itu. Oke. Nah, sekarang dukungan seperti apa yang Ibu butuhkan untuk bisa mencapai tujuan yang Ibu harapkan? Mungkin sarana dan prasarana yang memadai, kolaborasi dengan rekan sejawat, serta saran masukan dari kepala sekolah. Baik Bu Wayan, nah sekarang bagaimana nih perasaan Bu Wayan setelah kita berdiskusi singkat hari ini? Sekarang saya merasa lega sekali, Bu Anik, karena saya telah mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini, Bu. Oke, baik Bu Wayan, nanti saya menunggu hasil dari rencana yang sudah Ibu terapkan nantinya ya. Semoga berhasil dan apa yang Ibu harapkan bisa tercapai Bu Wayan. Oke, terima kasih Bu Wayan. Ya, terima kasih, Bu Anik. Oke. Baik Bu Ani, tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Aya. Nah, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih kepada Bu Ani ya, pertanyaan refleksi. Nah, yang pertama, pertanyaannya itu apa saja yang sudah Ibu Ani lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator tercapaian yang diinginkan di coaching ini? Oke, baik, terima kasih Bu Gong. Jadi indikator pada saat ketercapaian yang saya inginkan itu saya sudah menerapkan beberapa data, mulai dari tujuannya, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawab, sehingga saya bisa memberikan kesempatan atau menuntun coach untuk menyelesaikan permasalahan yang tengah dihadapi Bu Gong. Baik Bu Ani, nah menurut saya juga sebagai observer ya yang tadi mengamati proses coaching dari Bu Ani dan Bu Wayan. Nah, proses coaching itu sudah berjalan dengan baik Bu Ani dan juga sudah proses alurnya itu sudah sesuai dengan alur kita. Dan juga di sini Bu Ani sudah berusaha untuk menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Bu Wayan sehingga Bu Wayan bisa menemukan solusi dari permasalahan yang telah dihadapi. Dan juga di sini dalam kegiatan coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching ya Bu Ani. Nah, pertanyaan yang terakhir nih Bu Ani, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa nih yang ingin dikembangkan Bu Ani berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan telah dilakukan? Oke, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan tentunya saya ingin memahami lebih tentang alur data, kemudian bagaimana kita berkomunikasi yang efektif dengan coach, itu yang ingin saya kembangkan dulu. Nah, baik Bu Ani, nah semoga ya kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya. Demikianlah observasi kita hari ini Bu Ani, semoga bermanfaat bagi kita semua nih. Terima kasih Bu Ani atas waktunya ya. Oke, terima kasih Bu Gong sudah berkenan hadir.
Adit. Sampai jumpa. Sampai jumpa Bu Gong.